Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nabil Akmal, NIM 210591886, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan membuat tugas video komunikasi bisnis. Keterbukaan antar negara di dunia ini saling menawarkan produk mereka, baik barang ataupun jasa. Termasuk pariwisata telah meningkatkan persaingan bisnis antar negara. Implikasinya bagi pebisnis adalah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Peningkatan kualitas diharapkan akan menjadi keunggulan bersaing produk dibanding produk lainnya untuk dipilih konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau berorientasi konsumen. Perjuangan pebisnis tidak cukup hanya sampai pada upaya peningkatan kualitas yang berorientasi pada pelanggan saja. Justru yang lebih penting adalah bagaimana giat dalam menawarkan produk pada konsumen sasaran. Disinilah pentingnya peranan komunikasi bisnis dalam membangun citra dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, dalam proses komunikasi kemasan pesan, proses encoding sangat perlu mempertimbangkan karakteristik penerima pesan, termasuk budayanya. Budayanya sangat berpengaruh dalam menginterpretasikan atau pemaknaan pesan. Proses decoding, artinya pemahaman budaya penerima pesan akan mempengaruhi efektivitas pesan. Oleh sebab itu, pengenalan dan pemahaman budaya dalam komunikasi bisnis akan menentukan keberhasilan bisnis dalam memenangkan persaingan. Tidak saja antar negara, antar etnik pun sangat dibutuhkan. Pasar Indonesia terbuka, namun terbuka bagi pasar negara lain. Terbukanya pasar negara lain tanpa macam-macam hambatan yang diskriminatif maupun non-tarif, itulah yang dapat dan mesti kita manfaatkan. Hal ini berarti bahwa ekonomi Indonesia harus menghasilkan produk, barang, dan jasa yang mampu bersaing karena mutu, harga, dan pelayanan. Di samping itu, tentu saja memiliki kemampuan memasarkannya secara global. Lewat survei yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Jepang, disimpulkan bahwa sebagian kegagalan hubungan bisnis antara pebisnis asing dengan orang Jepang disebabkan tidak pahaminya karakteristik kepribadian dan budaya komunikasi bisnis masyarakat Jepang. Dari kenyataan di atas, maka jelas pemahaman dan penerapan pengetahuan komunikasi bisnis antar budaya dalam interaksi bisnis internasional menjadi begitu diperlukan. Persaingan dagang global bukan semata-mata persaingan mutu produk dan jasa, melainkan juga persaingan taktik dan pemasaran. Kesanggupan kita untuk bersaing dalam gelanggang perdagangan bebas dunia. Masyarakat, kepekaan dan pemahaman terhadap perbedaan budaya bisnis yang ada. Tiap budaya harus diperlukan sebagaimana adanya, bukan sebagai dimauinya. Disinilah pentingnya peranan komunikasi bisnis antara budaya, karena komunikasi antar budaya mengajarkan dan menganggap setiap budaya, setiap entitas yang sederajat dan harus dipahami secara empatik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.